mas'alatahu. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yanqusu dzalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita semua. Pertama berbicara kepada Rasulullah, kemudian tujuan untuk kita semua. Kalau misalnya orang yang paling pertama di antara kalian, orang yang paling pertama di antara kita semua hidup, ada di dunia ini, sampai orang yang terakhir kali hidup di dunia ini, dari golongan manusianya maupun dari golongan jinnya, qaumu fi sa'idin wahid, mereka serempak pada kesempatan yang sama, waktu yang sama, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap person dari mereka memiliki permasalahan masing-masing yang dia ungkapkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka mohon kepada Allah, masing-masing berdoa menurut keinginan apa yang mereka inginkan masing-masing. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa mereka masing-masing. Maka aku akan kabulkan permintaan setiap dari mereka masing-masing. Aku akan penuhi. Aku akan kabulkan setiap permohonan dari mereka masing-masing. Dan ingat, ini kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungan. Bahwasannya setiap apa yang mereka minta dan Allah kabulkan untuk mereka, dan Allah penuhi segala apa yang mereka minta, la yanqusu dzalika min mulki syai'an, tidak akan mengurangi kemuliaan, keagungan, kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kita manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kalau memiliki sesuatu atau memiliki sebagian harta, kemudian kita keluarkan untuk belanja, otomatis harta kita pun berkurang. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Karena Allah lah yang memberikan kita semua dan mencukupkan bagi kita seluruh kenikmatan yang ada, dan tidak akan terkurangi sedikit pun. Dan Allah permisalkan dalam hadis ini seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian ditarik kembali. Kira-kira berapa tetes air yang ikut terbawa dari jarum tersebut? Bahkan tidak bisa kita ukur. Mungkin tidak ada satu tetes pun, setengah tetes atau seperempat tetes. Sedangkan ilmu Allah, kekayaan Allah, kenikmatan Allah, Allah permisalkan dengan lautan yang sangat luas, yang tidak akan terkurangi sedikit pun. Ketika tsunami datang guyur Aceh, apakah air laut terkurangi dengan sedikit? Yang habis kita bukan air laut. Inilah kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kita sekarang ini sebagai manusia banyak yang lupa dan tidak ingat akan kemuliaan dan kebesaran dan kekuatan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ingat. Kita menjadi orang-orang yang seakan-akan nggak butuh dengan Allah, padahal kita butuh dengan Allah. Tidak mungkin tidak. Kita butuh untuk beribadah kepada Allah. Kita butuh untuk beriman kepada Allah. Kita butuh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ibadah, takwa dan iman kita sedikit pun. Tapi kita yang butuh kepada Allah. Qalu Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Berkata Musa kepada kaumnya, kalau kalian ini kufur kepada Allah dan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak
mau taat kepada Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan dan kebesaran Allah sedikit pun. Dan kita manusia banyak yang lalai dalam hal untuk berusaha memperbaiki diri untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk mencari jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam hadis lain, ya ibadi fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, ya kan? Mintalah engkau petunjuk hidayahku, maka aku akan memberikan. Ada sisi ikhtiar dan usaha yang harus kita lakukan. Kita ingin memperbaiki diri kita, tapi tidak ada usaha dari jiwa kita untuk berusaha melangkah memperbaiki diri. Maka bagaimana Allah akan merubah kita? Akan meluruskan jalan kita, akan memberikan hidayah kepada kita. Tidak mungkin harta akan turun, ini dalam permisalan harta, kepada kita semua, sedangkan kita layah-layah duduk di rumah. Nanti rezekinya kalau datang juga datang sendiri. Nggak mungkin ada emas sak geluntung debu jatuh dari langit kepada kita. Kita harus kerja, cari duit. Loh, tapi kok tukang becak dapatnya segitu, ya kan? Wah, itu dapatnya lebih banyak. Ya jelas, karena dia ikhtiarnya lebih banyak daripada orang ini. Dia belasan tahun capek belajar nuntut ilmu sampai dapat ijazah. Nah, sekarang dia mempraktekkan ilmunya dan mendapatkan imbalan dari ilmu tersebut. Sedangkan kamu dulu suruh sekolah malas, kan ikhtiarnya seperti ini. Suruh sekolah malas. Seperti seseorang yang jadi haris atau tukang jaga di sebuah vilanya orang miliarder dan kaya. Tiap hari nyapu vilanya, bersihkan, ya kan? Dia yang yang nanamin pohonnya ada apa, dia sambil nyapu berbicara, ya kan, kapan saya punya rumah kayak gini, ya kan. Nah, situ pingin punya rumah kayak gini, SD aja nggak lulus, sedangkan dia bisa punya rumah seperti ini karena dia adalah orang yang berikhtiar lebih. Ini secara fitrah seperti itu. Tapi begitu juga Allah masih berikan sisi kenikmatan lebih bagi kamu. Yang punya tempat ini mungkin cuma setahun sekali baru bisa tinggal di tempat tersebut dan tidur, dan kamu tiap hari bisa tidur di rumah padahal bukan milik kamu. Nah, intinya saudara sekalian, kita 5 waktu dalam sholat kita ditambah dengan melaksanakan sholat sunnah, dan dalam setiap sholat yang wajib kita tersebut maupun sholat sunnah kita selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku menyembah, ya Allah, dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan, ya kan. Tapi semua ini tidak akan datang, ya kan, kecuali dengan usaha kita. Karena yang namanya sabar seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya sabar itu bukan hanya melulu ketika kita mendapatkan musibah, tapi sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena orang mau taat, mau baik, ya kan, mencari jalan petunjuk dan hidayah Allah itu butuh kesabaran. Rintangannya banyak, halangannya banyak. Karena surga itu dihiasi dengan, ya kan, kesulit, dengan duri. Akan tapi neraka dihiasi dengan keindahan, syahwat, dan lain sebagainya. Jadi orang mau taat pun butuh sabar, butuh usaha. Kemudian orang meninggalkan perbuatan